Adik. Bila nak siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat, member-member, teman-teman Malaysia, Indonesia dan juga di seluruh dunia ini. Jumpa lagi dalam siri reaksi Kak Shima dalam Nohas TV. Okay guys, selamat datang ke studio barunya Nohas TV. Okay, kakak dah ada studio, alhamdulillah. Kakak dah set up lah sikit. Akhirnya kakak punya silver play button ada rumahnya sendiri. Tak perlulah berpindah randah ke sini ke situ kan. Lama-lama hancur silver play button kakak. Jadi kakak dah ada itulah studio. Alhamdulillah ya. Dah ada meja. Meja dah ada ya. Untuk kakak melukis, senang kakak melukis nanti ya. Tempat kakak letak gadget-gadget kakak lah. Ya. Di situ ada pohon-pohon sikit nak bagikan mood-mood hijau tu sedikit ya. Di bawah sekali ada barang-barang kakak lah. Gitu. Jadi guys, simple. Simple as Shima itu sendirilah. Begitulah. Di dalam bilik kakak sajalah. Jadi tanpa membuang masa lagi, apa yang kakak ingin reaksi? Tengoklah. 2000 years later. Okey, baiklah teman-teman. Hari ini kakak akan mereaksi salah satu konten daripada channel Toll Road Indonesia. Ya, namanya Toll Road Indonesia. Dan mengenai apakah channel ini? Mengenai jalan-jalan tol yang berada di Indonesia. Dan kakak ingin highlightkan jalan tol yang sedang dibangunkan di Sumatera, di Pulau Sumatera guys. Ya, namanya Trans Sumatera. Yang bermula daripada Bakauheni yang di Lampung itu sampailah ke Bandar Aceh. Ya, anak kakak sudah mula merudal kakak punya channel. Gitu guys. Jadi salah satu tajuk yang akan kakak reaksi itu apa? Okey, baiklah teman-teman, ini adalah salah satu konten yang akan kakak react dalam channel ini ya, channel Toll Road Indonesia yang sekarang ini ada 27,900 subscriber. Kita subscribe guys beramai-ramai. Channel-channel yang menyalurkan informasi yang benar, bukan hoax. Kita harus subscribe, okey? Salah satu kontennya ialah inilah 6 provinsi di Sumatera yang akhirnya sudah punya jalan tol Sumatera. Semakin maju, insya-Allah. Siapa tak nak maju guys? Siapa tak nak maju? Takkanlah duduk ditakuk lama saja selamanya, forever. Tak mungkin kan? Semestinya kita harus kejar kemajuan dan cari kemajuan ya. Okey, bagaimanakah kontennya? Jom kita nonton sama-sama. Yuk. Okey, baiklah. Tanpa sebarang basa-basi lagi, kita mulakan sekarang. Okey, jom bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kakak nampak jalan tol, okey? Toll Road Indonesia ya. Jangan lupa subscribe beramai-ramai. Nampak? Wow. Hey, hey. Ya. Jalan tol Trans Sumatera adalah jaringan jalan tol sepanjang kurang lebih 2.818 km yang direncanakan menghubungkan kota-kota di Pulau Sumatera yaitu dari Lampung hingga Aceh. Kan jalan tol ini adalah jalur nadinya Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera dan kelanjutan dari jalan tol Jakarta Merak. Jakarta Merak kakak sudah nampak. Di awal Merak pembangunannya, ya? tidak sedikit orang meragukan proyek ini, mulai dari politikus, tokoh publik, hingga rakyat Sumatera sendiri. Banyak dari mereka yang berpikiran bahwa jalan tol ini hanya proyek pencitraan yang berujung mangkrak. Pemikiran itu muncul bukan tanpa sebab, karena wacana pembangunan jalan tol Trans Sumatera sudah ada sejak dulu, bahkan sudah ada sejak era Orde Baru berkuasa.
Rakyat Sumatera sudah bosan dengan iming-iming jalan yang bagus, jalan bebas hambatan, yang sayangnya Presiden silih berganti, hal tersebut tak kunjung menjadi kenyataan. Dan ketika Presiden Jokowi mulai membangun jalan tol Trans Sumatera, masyarakat Sumatera pun berpikir bahwa pengerjaan jalan tol Trans Sumatera dari Lampung hingga Aceh, hanya seremoni peletakan batu pertama saja, tol Sumatera tidak akan menjadi nyata. Ternyata apa yang selama ini diragukan oleh masyarakat Sumatera, pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang menjadi nyata. Pengerjaan jalan tol Trans Sumatera, yang dimulai dari ruas Bakauheni Terbanggi Besar di Provinsi Lampung terlihat progresnya. Ya. Pembangunan jalan tol tersebut terus dikebut, siang malam dikerjakan, sebab jalan tol tersebut adalah pintu gerbangnya Pulau Sumatera. Ya, betul. Dan dalam beberapa Lampung, tahun kan? saja, tol Bakauheni Terbanggi Besar rampung Bakauheni dikerjakan dan diresmikan oleh Presiden. Nah, Mulai dari situlah rakyat Sumatera menjadi yakin, bahwa jalan tol Trans Sumatera bukan hanya menjadi angan-angan saja, tapi angan-angan tersebut sudah menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Rakyat Sumatera yang telah puluhan tahun hanya memakai jalan nasional yang kecil, sering rusak, banyak hambatan, kini mulai merasakan jalan yang luas, tanpa hambatan, dan pastinya hemat waktu. Ya, hemat waktu. Itu yang penting. Tidak hanya Provinsi Lampung, akhirnya Masa jalan itu tol di provinsi lain mulai dibangun dan dikebut pengerjaannya, agar tercipta konektivitas antar provinsi. Wah, Satu demi satu ruas tol di Sumatera pun mulai terwujud. Iya. Lalu provinsi mana saja yang sudah memiliki sampai ke jalan Banda tol yang Aceh. rampung 100%? Berikut rinciannya. Bakauheni sampai ke Banda Aceh. 2.800 km lebih tadi ya. 1. Lampung. Lampung adalah provinsi Lampung. pertama tempat dimulainya proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, JTTS. Peletakan batu pertama tol Bakauheni Terbanggi Besar dilakukan oleh Presiden Jokowi pada 30 April 2015, sekaligus menjadi tonggak awal pengerjaan tol Trans Sumatera, yang menghubungkan Lampung hingga Aceh. Jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 8 Maret tahun 2019, bertempat di Gerbang Tol Natar Kabupaten Lampung Selatan. Tol kedua yang ada di Provinsi Lampung adalah Tol Terbanggi Besar, yang mana tol ini tersambung dengan tol di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Tol Pematang Panggang Kayu Agung. Dua, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Provinsi kedua yang telah memiliki jalan tol di jaringan tol Trans Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan. Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin, melakukan peletakan batu pertama jalan tol Palembang Indralaya, Palindra, di Ogan Ilir Sumatera Selatan pada tanggal 30 April 2015. Ruas Palembang Indralaya yang memiliki panjang 22 km, diresmikan pada tanggal 12 Oktober 2017 oleh Presiden Joko Widodo. Jalan tol kedua di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah rampung adalah Tol Pematang Panggang Kayu Agung, yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada hari Jumat 15 November 2019. Alhamdulillah. Tak hanya itu, Tol Kayu Agung Palembang Betung Seksi Kayu Agung Palembang sepanjang 42,5 km, juga telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa 26 Januari 2021. Progresnya masih berlangsung sampai hari ini kan? InsyaAllah, siap nih, 2000 berapa tak? 3. Riau. Hampir kan? Hampir siap kan? Provinsi ketiga di Pulau Sumatera yang sudah memiliki jalan tol adalah Provinsi Riau. Tol pertama di Provinsi Riau ini adalah Tol Pekanbaru Dumai, atau sering dikenal dengan nama Tol Permai. Kakak dah lalu sini. Tol Permai memiliki panjang 131 km, yang mana tahap pembangunan awal dimulai pada bulan Juli tahun 2017, dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat, 25 September 2020. Hari yang barokah ya, macam Tol hari kedua ini di Provinsi Riau adalah Tol Pekanbaru Bangkinang, yang merupakan bagian ruas sirip dari Tol Padang Pekanbaru. Iya. Jalan tol ini memiliki panjang total 40 km, dalam waktu dekat akan diresmikan, tinggal menunggu jadwal Presiden Joko Widodo. Namun jalan tol yang akan diresmikan hanya sepanjang 30 km saja karena sisanya masih dalam pengerjaan. Paham.
Dirasmikan mana yang dah siap tu je lah kan. 4. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Provinsi keempat yang sudah memiliki tol di jaringan tol Trans Sumatera adalah Provinsi Sumatera Utara. Yang ni Sebelum kakak tak lalu, dibangunnya guys. JTTS, di Sumatera sendiri Masa telah itu memiliki kakak tak jalan lalu. tol yaitu tol Belawan Medan Tanjung Morawa. Jalan tol ini memiliki panjang 34 km, yang pertama kali dibuka pada 15 Desember 1986, dan merupakan satu-satunya jalan tol di Sumatera sebelum adanya proyek Jalan Tol Trans Sumatera. Oh, ya ke? Baru Tol kakak lainnya yang tahu. telah dibuka di Sumatera Utara adalah Tol Kuala Namu Tebing Tinggi Medan. Tol ini memiliki panjang 61,80 km, yang menghubungkan Bandara Kuala Namu dengan Kota Medan. Kakak dah lalu dah. Selanjutnya ada Tol Medan Binjai Firza sepanjang Skubang nyetir 16,8 dekat km sini. yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Binjai. Tol ini telah diperpanjang hingga ke Stabat sepanjang 11,8 km dan diresmikan pada hari Jumat, 4 Februari 2022. Hari Jumaat juga guys. Hari yang barokah guys. Alhamdulillah. Hey! Baik sound dia sedap. Yang dekat Padang belum siap lagi 5. Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam. Nangro Aceh Darussalam adalah provinsi kelima dan provinsi paling ujung barat yang memiliki tol di jaringan jalan tol Trans Sumatera. Ruas tol Sigi Banda Aceh adalah proyek yang sedang dikerjakan dan beberapa seksi sudah dibuka untuk umum. Okey, faham. Tol Sigi Banda Aceh memiliki total panjang 74 km, dibangun dalam 6 seksi. Hingga saat ini sudah ada 3 seksi yang telah resmi dibuka, dengan total panjang 37 km. Siapnya berperingkat-peringkat kan? Adapun 3 seksi yang sudah dibuka yaitu Seksi 2 Selimun Janto, Seksi 3 Janto Indrapuri, dan Seksi 4 Indrapuri Belang Bintang. Oh, okey. Nanti kita nak ke Banda Aceh, bolehlah kita lalu jalan tol ni kan, kalau dah siap kan? 6. Bengkulu. Bengkulu. Provinsi terakhir yang telah memiliki jalan tol yang sudah rampung 100% dan tinggal menunggu diresmikan adalah Bengkulu. Iya? Oh, dah siap 100%. Tol Bengkulu Taba Penanjung di Provinsi Bengkulu membentang sepanjang 17,6 km dan merupakan bagian dari ruas tol Bengkulu Lubuk Linggau dan merupakan sirip JTTS. Direncanakan jalan tol ini akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Akan dirasmikan juga. Wow, makin rancak lah industri, semua jenis industri di Pulau Sumatera lepas ni. Dari 6 provinsi tadi, menyusul satu provinsi lagi yaitu Sumatera Barat yang akan memiliki jalan tol, karena saat ini progres pembangunannya terus berjalan, walau sempat terhenti karena masalah pembebasan lahan. Betul. Banyak isu-isu tanah Sementara orang. untuk Provinsi Jambi, hingga saat ini belum ada tanda-tanda dimulainya pembangunan jalan tol di provinsi tersebut. Rencananya Jambi tol di belum. Provinsi Jambi akan dimulai pada tahun 2023 dan merupakan pengerjaan akhir JTTS di era Presiden Jokowi. Okey. Anggapan bahwa pembangunan jalan tol Trans Sumatera hanya seremoni peletakan batu pertama dan akan menjadi mangkrak ternyata tidak terbukti. Salah, anggapannya Pemerintah salah. di bawah komando Presiden Joko Widodo dan Anggapannya dibantu oleh salah. menterinya Basuki Hadi Mulyono telah bahu-membahu mewujudkan mimpi rakyat Sumatera. Sedih. Kini rakyat Sumatera sudah tidak perlu menghabiskan waktu yang lama untuk bepergian dari satu kota ke kota lain, Terlalu lama. dari satu provinsi ke provinsi lain. Ya, sebab pulau dia Dengan besar adanya kan. jalan tol, waktu tempuh bisa terpangkas hingga 50%. Ya, 50%. Jalan tol Trans Sumatera meski belum tersambung seutuhnya, tapi wajah Sumatera sudah jauh berbeda. Kini rakyat Sumatera sudah bisa menikmati jalan tol di daerahnya sendiri. Ya. InsyaAllah guys. Banyak tempat wisata yang mudah dijangkau oleh wisatawan lepas ni, insyaAllah. Itu yang para wisata nak, akses mudah. Seperti inilah jalan-jalan tol Terima yang dah kasih siap sudah ni. menyaksikan video ini. Ya, admin. Like jika Anda suka video ini dan Dah dislike jika tidak suka. Tak ada orang Dan dah jangan suka-suka. lupa subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar Dah. Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Okey. Okey, dapat info sedikit sebanyak ya. Yang kakak nantikan itu jalan tol Padang Pekanbaru. Itu yang kakak nantikan tu. Dumai Pekanbaru Pekanbaru Bangkinang sudah siap kan? Nak terus ke Padang tu belum siap lagi. Tersekat-sekat. Okey, Tol Road Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih admin.
Okey, baiklah guys. Macam mana? Adakah anda sudah mendapat sedikit input daripada konten yang kita reaksi sama-sama ini? Kalau kakak dah. Kakak dah tahu dah di mana jalan yang sudah berlangsung projeknya, di mana yang dah siap, di mana yang tengah menunggu untuk dirasmikan, ya. Kita doakan satu hari nanti dengan segera akses daripada Bakauheni ke Bandar Aceh itu lancar, cepat siap, ya. 2,800 berapa tadi? 2,800 lebih kilometer. Kalau macam tu kakak punya supir Abang Eddie, the Superman, senang nyetir lepas ini. Siapkan duit tol saja. Senang menyetirnya. Tak ada menyetirnya begini-begini lepas ni kan. Nyetirnya aman saja. Senang bawa para wisatawan. Makin banyak orang pelancong, wisatawan dalam dan luar negara berkunjungan ke Pulau Sumatera selepas ini, kerana yang kakak cakap tadi, aksesnya mudah. Ya, makan, tempat tinggal tu semua dah banyak di tempat wisata itu. Jalannya saja yang tunggu siap. Kalau siap, laluan kapal terbang tu kakak tak naik dah. Kakak ikut jalan darat saja. Kerana guys, jalan darat itu lebih asyik sebenarnya. Kita dapat melihat lebih banyak budaya, lebih banyak masyarakat, lebih banyak cara hidup mereka. Kawasan-kawasan indah itu kita akan dapat lebih detail melalui jalan darat berbanding dengan jalan udara. Jalan udara tu kita nak makan pop mie pun, pop mie tak kembang lagi kita sudah sampai guys. Macam mana kita nak menikmati perjalanan itu? Terlalu singkat, terlalu cepat sampai kan. Begitu. Jadi kakak doakan projek ini segera selesai, ya. InsyaAllah, amin. Untuk kesenangan warganya Sumatera juga nanti. Okey, itu saja konten reaksi kakak daripada Toll Road Indonesia. Terima kasih admin berbagi informasi ini kepada kami semua di Nohas TV. Jadi jumpa lagi dalam konten kakak yang akan datang dalam Nohas TV lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua. Bye-bye. Okey, dan baiklah, ini adalah Okey, baiklah, ini adalah Okey, dan ini baiklah. Okey.